Kembali lagi bersama saya, Hilda Saryardina dari SMP Evergreen, Pangkalan Kerinci. Nah, pada kesempatan yang kali ini, saya akan menjelaskan tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Sahabat rumah belajar, masih ingatkah tentang wujud-wujud benda yang ada di sekitar kita? Iya, wujud-wujud benda yang ada di sekitar kita ada 3 jenis. Yang pertama, zat padat, zat cair, dan zat gas. Banyak peristiwa yang terjadi pada perubahan zat yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk lebih jelasnya, saksikan video berikut ini. Salam rumah belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Darling, don't be afraid. I've loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. Time stands still, beauty in all she is. I will be brave, I will not let anything take. Sahabat rumah belajar, bagaimana? Sudah menyaksikan video yang saya tampilkan? Nah, dalam video tersebut kita bisa menyaksikan lilin yang meleleh merupakan perubahan fisika, sedangkan sumbu lilin yang terbakar adalah perubahan kimia. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita simak baik-baik materi tentang perubahan fisika dan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan yang terjadi pada satu zat yang tidak menyebabkan terbentuknya zat baru. Perubahan fisika yang dapat kita amati ada 3 bagian. Yang pertama, perubahan wujud, perubahan disebabkan kelarutan, dan perubahan bentuk. Sahabat, kita akan jelaskan tentang perubahan fisika yang terjadi pada suatu zat. Yang pertama tadi adalah perubahan wujud. Ada 6 fase perubahan wujud sesuai pada gambar yang ditampilkan. Yang pertama adalah pembekuan, perubahan zat dari zat cair menjadi zat padat, pencairan dari zat padat menjadi zat cair, penguapan dari zat cair menjadi gas, pengembunan dari zat gas menjadi zat cair, penyubliman dari zat padat menjadi zat gas, dan pendeposisian dari zat gas menjadi zat padat. Sahabat, perubahan fisika juga terjadi dikarenakan perubahan pada kelarutan. Perubahan yang terjadi karena melarutnya suatu zat dari dalam air, sehingga tercapailah sebuah campuran homogen yang bersifat sama. Artinya, sahabat, ketika sahabat membuat sebuah larutan air dicampur gula, maka akan terbentuklah sebuah campuran homogen. Nah, apabila gula yang sahabat tambahkan itu dalam jumlah yang lebih banyak, maka kita akan mendapatkan kembali gulanya dengan cara menguapkan airnya tersebut. Atau pada larutan sirup, ketika sahabat menambahkan sirup dalam kondisi yang lebih banyak, maka kita juga akan mendapatkan kembali dengan cara penguapan. Nah, selanjutnya adalah perubahan bentuk. Seperti pada gambar berikut ini adalah dari bentuk pohon dirubah menjadi papan, kemudian diubah lagi menjadi meja kayu. Nah, artinya tidak ada perubahan zat tetap dari pohon menjadi papan, kembali lagi menjadi meja. Nah, meja juga bisa dikembalikan menjadi kayu untuk dibakar dan sebagainya. Nah, jadi ada 3 bagian dalam perubahan fisika. Yang pertama tadi dikarenakan perubahan wujud, kemudian kelarutan, dan yang ketiga adalah perubahan bentuk. Bagaimana dengan pemahaman sahabat tentang perubahan fisika? Nah, sekarang kita lanjut lagi dalam pemahaman tentang perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan zat yang terjadi pada suatu zat yang menyebabkan terbentuknya zat baru. Ada beberapa perubahan kimia yang dapat kita amati di lingkungan kita. Yang pertama adalah pembakaran, yang kedua pemasakan, yang ketiga pembusukan, yang keempat fermentasi, dan yang kelima adalah perkaratan. Sahabat, perubahan kimia dapat terjadi melalui proses pembakaran, salah satunya. Nah, seperti ketika kayu yang dibakar ataupun kertas yang dibakar. Kayu berwarna coklat, dan ketika dia akan dibakar, dia akan berubah menjadi arang ataupun abu, sehingga abu tidak bisa dikembalikan lagi ke bentuk semula menjadi kayu. Oleh karena itu, pembakaran merupakan perubahan kimia.
yang menghasilkan suatu zat baru. Sahabat, contoh berikutnya dalam perubahan kimia dapat kita amati dalam proses pemasakan, di mana ketika sahabat memasak beras menjadi nasi, maka nasi tidak akan bisa kembali lagi menjadi beras. Nah, itulah yang disebut dengan perubahan kimia. Tidak bisa menjadi membentuk zat yang semulanya. Nah, begitu juga ketika sahabat memasak kue dari tepung menjadi kue, maka tidak akan bisa kue itu kembali lagi menjadi tepung. Nah, contoh selanjutnya adalah pada proses pembusukan. Ketika buah membusuk ataupun sayuran membusuk ataupun nasi menjadi basi, itu adalah ada sebuah proses organisme yang membuat menjadi makanan tersebut menjadi tidak diinginkan. Nah, hal itu juga termasuk dari contoh perubahan kimia. Sayuran yang busuk atau buah yang busuk tidak bisa kembali lagi menjadi sayuran yang masih segar lagi. Nah, itu adalah contoh dari perubahan kimia. Sedangkan fermentasi adalah kebalikan dari pembusukan. Penambahan suatu organisme yang mengharapkan terbentuknya sesuatu yang kita inginkan. Contohnya, ketika kita membuat tapai dengan cara fermentasi menggunakan singkong ditambahkan lagi sehingga terbentuklah tapai. Nah, ini ketika tapai sudah menjadi tapai singkong tadi, dia tidak akan bisa kembali lagi menjadi singkong. Nah, ini adalah contoh-contoh dari peristiwa perubahan kimia. Dan yang terakhir adalah perkaratan. Ketika besi dibiarkan dalam kondisi terbuka bersentuhan dengan udara dan oksigen, maka besi tersebut akan mengalami perkaratan. Dan besi yang berkarat tidak akan bisa kembali lagi dalam bentuk semula seperti besi yang awal. Adapun cara usaha yang dapat kita lakukan untuk mencegah daripada proses perkaratan adalah dengan cara pengecatan dan pelapisan dengan krom ataupun nikel. Baik sahabat, nah setelah sahabat mengetahui contoh-contoh terjadinya perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari kita, nah kita akan lihat tanda-tanda yang menyertai perubahan kimia tersebut. Yang pertama, terjadinya perubahan warna ketika buah menjadi masak, ketika besi berkarat, ataupun telur yang gosong. Nah, jadi ketika besi buah berkarat itu dia akan berubah dari putih menjadi kecoklatan. Nah, itu terjadinya perubahan warna tadi menunjukkan adanya perubahan kimia. Yang kedua adalah terjadinya perubahan suhu. Misalnya ketika kita mau membuat singkong menjadi tapai atau kedelai menjadi tempe, adanya perubahan suhu panas di situ. Yang ketiga adalah terbentuknya gas. Ketika kertas dibakar, kayu dibakar, kompor yang menyala, dan sampah yang membusuk. Yang keempat, terbentuknya endapan. Endapan terbentuk ketika susu menjadi basi ataupun minyak goreng yang sudah menjadi tengik. Nah, itulah sahabat perubahan kimia dan perubahan fisika yang kita pelajari pada hari ini. Semoga video yang saya sampaikan dapat bermanfaat buat sahabat semuanya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rumah belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja.